Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, kalau Tuhan sudah berikan segalanya buat kita, ini saatnya kita memberikan seluruh hidup kita, semua yang terbaik dari diri kita bagi Tuhan. Thank you, Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau nyanyikan pujian ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, oh Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lift your heart for Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini.
Kami kembali berkumpul di tempat ini untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi semua yang ada di tempat ini Tuhan. Supaya firman ini membuat kami menjadi berbeda Tuhan. Pemahaman kami berbeda, kami lebih mengerti tentang kebenaran. Dan hidup kami juga semakin berbeda daripada orang-orang dunia. Terima kasih untuk beberapa menit ke depan kami percaya anugerah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom semua. Ada hampir 100 anak muda nih ya. Saya di tempat ini di Yes itu punya beberapa penggemar loh. Betul. Dan kalau saya khotbah di sini mereka seneng banget. Bukan karena khotbahnya tapi karena paling cepat Pak katanya. Kalau begitu hari ini saya akan bikin berbeda. Pasti lebih lama. Disukai kok karena cepat, gimana itu? Sore hari ini teman-teman saya akan membawa satu artikel materi yang menarik. Judulnya adalah Agenda Tuhan. Coba boleh tolong ditayangkan. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena Dia bekerja dengan caranya sendiri, rencananya, waktunya, yang kadang semua bahkan kadang bertentangan dengan pikiran kita. Keinginan kita, waktu kita, semuanya berbeda, caranya juga berbeda semua. Tetapi saya hanya mau ingatkan bahwa untuk orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, Dia tidak pernah absen dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, hanya kita tidak melihatnya. Kita tidak melihat karyanya di dalam hidup kita. Kita coba lihat dulu di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Oh ya, nanti saya ada collab dengan seorang teman saya di tempat ini. Collab nanti waktu khotbahnya sudah hampir selesai, tinggal akhir saya akan panggil Rachel Ang. Siap-siap ya Rachel Ang. Nanti kamu boleh kesaksian sesuai apa yang relate dengan kamu, dengan materi yang saya sampaikan. Kita lihat dulu dengan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan loh. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Padahal Dia berkarya loh, dari awal sampai akhir hidup kita. Tapi kita tidak dapat menyelaminya. Kita tidak dapat melihatnya. Kemudian kita akan lihat lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Allah bekerja ini tidak untuk semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak bekerja bagi semua orang. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, Pak, kenapa orang gak ikut Tuhan aja diberkati? Oh, tunggu dulu. Itu berkat umum. Seperti dalam Matius katakan, Dia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang berdosa dan untuk orang benar. Itu berkat umum. Kesembuhan, berkat, itu berkat umum. Itu biasa aja. Jadi jangan terlalu bangga teman-teman. Kalau hari ini kita dapat mujizat, sakit sembuh, miskin jadi kaya, jangan terburu-buru. Kalau kita ada di dalam pikirannya, kita ada di dalam rencananya, kita mengasihi Dia, kita terpanggil masuk di dalam visinya, maka Dia akan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pahami dan lebih daripada sekedar berkat sembuh dan kaya itu. Karena kita tidak dapat melihat karya Tuhan dalam hidup kita, makanya waktu Dia bekerja, kadang kita menamai hal tersebut dengan penderitaan, terlambat, dan kebetulan. Nah, saya mau jelaskan satu-satu nih sama teman-teman nih. Bahwa di dalam penderitaan itu Dia punya agenda sendiri untuk orang-orang yang dikasihinya.
Bahwa dia punya agenda tersembunyi di dalam penderitaan yang kita alami. Dan di momen-momen yang kita katakan bahwa terlambat, sudah terlambat, pertolongannya terlambat, ternyata nanti kita juga akan lihat, ternyata tidak terlambat. Dia sedang mengagendakan sesuatu untuk orang-orang yang dikasihinya. Begitu juga dengan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Ketika kita ikut di dalam visi Tuhan, kita orang-orang yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang punya agenda untuk mempersiapkan sesuatu yang kamu tidak pernah pikir. Kita ikutin ya, satu persatu. Kita lihat penderitaan. Kita ini punya konsep begini nih teman-teman, kalau soal Tuhan. Kita punya konsep bahwa tanda kehadiran Tuhan, tanda Tuhan berkarya dalam hidup kita, itu dibuktikan dengan adanya mujizat, pertolongan, kesembuhan, dan lain-lain seperti itu. Itu ada di konsep kita dan kita ngomong, oh ini tandanya Tuhan bekerja. Begitu juga, tandanya Tuhan tidak bekerja adalah ketika kita mengalami penderitaan. Sesimpel itu. Kalau ada Tuhan hidupnya nyaman, gak ada Tuhan hidupnya susah. Nah, dengan pemahaman konsep seperti ini, akhirnya kita mengalami ketakutan dengan arti kata ketika kita mendengar ikut Tuhan pasti menderita. Itu kita takut. Karena konsep kita ikut Tuhan tidak mungkin menderita. Ikut Tuhan pasti senang. Dan kita juga punya konsep bahwa ketika Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan, itu dengan semuanya baik-baik, tidak ada rancangan kecelakaan dan lain-lain. Tapi saya akan buktikan bahwa itu konsep yang perlu kita revisi sore hari ini. Itu konsep dunia. Itu adalah mengambil ayat Alkitab dan memotong-motong untuk dipakai sesuai kepentingan pendeta dan gereja. Dan ayat yang biasa dipakai adalah di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sehingga perhatikan teman-teman, kita memaknai ayat ini seperti ini. Oh, bahwa untuk memberikan hari depan yang penuh harapan, dia memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Berarti kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mempersiapkan hari depan yang baik untuk kita, semuanya akan baik-baik saja. Gak ada rancangan kecelakaan, semuanya damai, enak. Nah, lucunya dengan prinsip ini juga kita pakai dalam bekerja. Mungkin suatu saat kita mau kerja sama dengan orang begitu ya, atau mau dapatkan sebuah proyek gitu ya. Kita doa tapi gak ada jawaban. Boleh nggak nih sama orang ini? Boleh nggak nih ambil kerjaan ini? Ini dari Tuhan apa bukan? Kita doa nih, belum dijawab. Akhirnya kita pakai rumus ini. Oh, begini aja. Kalau kita lihat semua lancar, pasti dari Tuhan. Betul nggak? Betul dulu nggak? Kan itu yang kita pakai ilmunya. Kamu lihat, kalau nggak ada yang sesuatu yang nggak baik, nggak ada kecelakaan, semua baik nih ya. Itu dari Tuhan. Kamu ambil aja proyeknya. Atau kamu aja kerja sama dengan orang itu, pasti lancar. Saya cuma mau ngomong gini. Ini buat yang pengusaha ya. Orang kalau mau nipu kita dibikin lancar gak? Smooth. Hati-hati. Kamu sedang mau ditipu. Kalau kamu ketemu orang yang mau kerja sama kamu, ini meeting kok gagal. Dia nawarnya terlalu murah, gak masuk akal. Ini bikin orang kayak gini, orang ini nih katanya mau kerja sama, tapi seenak udelnya sendiri nawarnya gak karuan. Wah, ini pasti bukan dari Tuhan, ini gak ada damai sejahtera di hati. Saya mau kasih tahu, itu orang kamu harus kerja sama dengan dia. Artinya sebelum kerja sama, memang dia keluarin semua. Dia gak mau nipu kamu, dia jujur, dia mau nawar. Kamu kerja sama dengan orang itu. Tapi kalau penipu mau nipu kamu, pasti dibikin lancar. Udah kamu mau berapa? Oke. Kamu kerja sama, hancur. Orang sering salah sangka dengan ayat ini. Karena apa? Mengambil sepotong. Sebetulnya ceritanya tidak seperti itu. Kuncinya adalah pada ayat yang ke-10.
Nah saya mau begini nih, multimedia. Kita lihat dulu ayat ke-10. Nanti sesudah itu saya akan baca ayat 10 dan ayat 11 nyambung ya. Kalian tampilkan ayatnya. Sekarang kita akan lihat ayat yang ke-10 dulu. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi, ini adalah firman ini Yeremia 29 ayat 11, ayat 10-11. Ini waktu bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Dan ternyata kita baru tahu bahwa untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi bangsa yang bebal, yang suka memberontak orang Israel ini, gak ada cara lain. Kamu harus menderita dulu 70 tahun di Babel, baru kamu akan punya masa depan yang cerah. Jadi menurut Tuhan, menderita selama 70 tahun di Babel itu bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gak percaya, kita baca ayatnya nyambung ya. Kita baca ayat 10, nanti saya langsung ke 11. Sebab beginilah firman Tuhan bagus ini. Sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ini Tuhan ngomong sama orang Israel. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, mengeluarkan mereka dari Babel. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi waktu kamu dibuang 70 tahun di Babel, itu bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah satu-satunya cara Tuhan untuk membawa bangsa Israel supaya mereka bertobat dan akhirnya mereka mempunyai masa depan yang penuh harapan setelah mereka menyelesaikan 70 tahun pembuangan di Babel. Tolong, please lakukan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi penderitaan itu bukan Tuhan gak ada dalam hidup kita. Justru untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya, kadang Dia mengizinkan untuk kita mengalami kesulitan penderitaan. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita supaya bertobat dari cara kita yang salah, hidup kita yang dulu, supaya kita lebih mengenal Dia. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 19 kita akan lihat, teman-teman baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi waktu orang Israel dibuang ke Babel itu bukan hukuman. Itu tanda cinta Tuhan untuk orang-orang yang dikasihinya. Itu cara Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihinya. Orang yang bebal, tegar, tengkuk. Tidak ada cara lain untuk bangsa ini. Untuk mereka bertobat. Untuk mereka kembali merapat kepada Allah. Kecuali apa? Dihajar dan ditegur. Cuman itu caranya saudara. Jadi hari ini kadang ketika kita menderita, kita nama itu penderitaan. Kita pikir Tuhan gak hadir, salah. Untuk orang-orang yang mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencananya. Di dalam penderitaan yang kita alami, Dia punya satu agenda. Agendanya adalah untuk mempersiapkan hari depan yang penuh harapan. Suatu hari, seorang laki-laki waktu dia jalan, dia melihat seekor kupu-kupu sedang mau keluar dari kepompongnya. Karena dia lihat susah sekali nih. Dia mau tolong. Dia keluarin, dia bantu pakai tangan, ditarik. Kupu-kupunya keluar dari kepompong. Setelah keluar dari kepompong, ditunggu-tunggu, kupu-kupunya gak terbang saudara. Dan ternyata cara yang terbaik untuk supaya kupu-kupu itu terbang adalah dengan membiarkan dia berjuang. Keluar sendiri dari kepompong. Sulit. Tapi waktu dia sulit itu, semua kelenjar dalam tubuhnya itu memompakan aliran darah ke sayap-sayapnya. Yang akhirnya membuat setelah dia keluar dari kepompong, dia akan bisa terbang. Kadang begitu cara Tuhan, saudara. Untuk menghadapi hari depan yang penuh harapan, Tuhan mendidik kita. Dan melalui kesulitan itu kita kuat, saudara. Kita kuat.
Makanya jangan alergi dengan kesulitan. Kalau engkau adalah orang-orang di dalam Roma 8 ayat 28 tadi, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, engkau mengasihi Allah, dia akan turut bekerja dalam hidupmu. Dia sedang mempersiapkan, dia punya satu agenda untuk mempersiapkan, merajut hari depan yang penuh harapan untuk kalian. Itu penderitaan. Kemudian seringkali kita maknai cara Tuhan bekerja itu dengan kata-kata terlambat. Ternyata untuk orang-orang yang dikasihinya tidak ada kata terlambat. Saudara tahu Zakaria dan Elisabet, orang tuanya Yohanes, mereka itu imam. Mereka melayani di bait Allah. Tetapi mereka tidak punya anak. Saya ajak kita lihat dulu ayatnya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, imam juga toh. Namanya adalah Elisabet. Next. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7. Tetapi mereka tidak punya anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa pada waktu zaman mereka tidak punya anak itu dianggap satu kutukan dari Tuhan. Mandul itu dianggap kutukan dari Tuhan. Nah, pandangan ini berasal pada waktu ketika Tuhan itu memberikan mimpi kepada Abimelek. Waktu itu karena Abraham cerita bahwa Sarah itu bukan istrinya. Akhirnya Abimelek mau memperistri istri Sarah. Tapi Tuhan ngomong, jangan. Dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Seluruh wanita di negerinya itu mandul. Sampai kemudian Abimelek minta maaf kepada Abraham, baru kemudian dipulihkan. Jadi pandangannya adalah seperti itu, bahwa mandul itu adalah tanda hukuman dari Tuhan. Nah sekarang teman-teman bayangkan begini nih. Misalnya saya Zakaria, saya seorang imam dengan istri saya melayani, tapi gak punya anak. Apa kata tetangga? Apa kata jemaat? Oh, ini orang munafik nih. Zakaria ini orang munafik. Loh kenapa munafiknya? Berarti dia pura-pura melayani padahal hidupnya dalam dosa. Kenapa dalam dosa? Tuh lihat mandul, gak dikasih anak. Saudara bisa bayangin bagaimana perasaan Imam Zakaria dan istrinya Elisabet selama melayani saudara. Selama melayani sampai mereka tua umurnya, mereka tidak punya anak. Sepertinya bagi kedua orang ini terlambat. Terlambat saudara. Tapi di akhir masa tuanya mereka dikaruniai anak saudara. Kalau saya jadi Zakaria sama Elisabet, saya protes sama Tuhan. Tuhan mau main-main ya? Ini kan buktinya Tuhan bisa kasih anak. Kenapa kok nggak kasih anak waktu kita muda? Kan masih bisa ngerawat. Kenapa dikasih anak waktu tua? Tuhan main-main, terlambat. Untuk apa Tuhan kasih? Untuk apa? Saya ngomong tadi, semua agenda Tuhan tidak ada yang terlambat. Saudara tahu nggak kenapa Elisabet Zakaria dikasih anak pada hari tuanya? Karena anaknya itu Yohanes Pembaptis. Kelahirannya harus sesuai dengan agenda Tuhan. Gak boleh jauh-jauh dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Coba bayangin begini nih teman-teman. Yohanes Pembaptis lahir pada waktu Zakaria dan Elisabet masih muda. Berarti waktu Yesus datang, umur 30 mau melayani, pasti Yohanes Pembaptis adalah engkong-engkong. Mana kuat berteriak di padang gurun sambil makan belalang, bertobatlah kerajaan Allah sudah datang. Gak kuat saudara. Agenda Tuhan, kelahirannya bukan terlambat, tapi disesuaikan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang akan buka jalan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Suatu hari Marta dan Maria
mengirimkan kabar sama Tuhan, Tuhan orang yang kamu kasih sakit hampir mati, Lazarus. Tapi Tuhan tinggal di tempat lain dan sengaja dia tidak kembali. Dia tunggu beberapa hari, baru kemudian dia datang. Kedatangan Tuhan itu sudah terlambat untuk Maria dan Marta. Makanya di dalam kitab Yohanes dikatakan, Tuhan untuk apa lagi kamu datang, orang yang kamu kasih sudah meninggal. Tapi saya katakan sekali lagi, untuk orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, untuk orang yang hidup di dalam visi Tuhan, Allah punya agenda. Bahkan di dalam saat-saat yang kita sebut dengan terlambat. Tahu nggak? Kenapa terlambat seperti itu? Kenapa? Harusnya kan bisa. Mungkin nggak usah pulang. Mungkin Tuhan ngomong aja dari tempat lain seperti dia lakukan kepada perwira itu. Pegawainya ya, sembuh. Tuhan ngomong aja. Kenapa gak dilakukan seperti itu? Kenapa dia nunggu supaya dia sampai pulang dan kemudian Lazarus sudah meninggal? Karena dia punya agenda. Dia mau menunjukkan kepada Marta, Maria dan Lazarus bahwa dia bukan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, tetapi Tuhan yang bisa memberikan kebangkitan. Di balik sebuah peristiwa yang kita sebut keterlambatan, percayakah engkau, dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada engkau yang pikirkan. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak pernah timbul di hatimu. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa sih harapan Zakaria dan Elisabet? Cuman punya anak aja. Tapi engkau lihat, yang Tuhan berikan tidak pernah ada di pikiran mereka. Tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul di hati mereka. Tuhan bukan hanya memberikan seorang anak. Dia memberikan seorang nabi terbesar di zamannya. Yaitu Yohanes Pembaptis. Dan kepada Marta dan Maria, dia sedang memberikan sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, pikiran mereka, tidak pernah dilihat mereka. Yaitu Tuhan Yesus memberikan kebangkitan, bukan kesembuhan. Hari ini percayalah, di balik apa yang kita pahami sebagai terlambat, dia punya satu agenda. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu pernah doakan dan apa yang kamu harapkan. Dan suatu waktu nanti ketika cocok waktunya, engkau akan melihat. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu pikirkan, dan tidak pernah timbul di hatimu. Yang terakhir, kebetulan. Dalam kitab Ester tidak pernah teman-teman akan temukan kata-kata Tuhan. Tetapi di dalam kitab Ester, Tuhan itu bekerja dan kadang dimaknai dengan kata-kata kebetulan. Tuhan bekerja dengan senyap dan akhirnya kita memaknai itu dengan kebetulan. Suatu hari Mordekai tidak mau hormat sama Haman. Ini dalam kitab Ester. Dan akhirnya Haman marah. Mordekai itu pamannya Ester. Dan akhirnya Haman orang Agag ini marah. Dan akhirnya mereka membuat satu skenario bahwa mereka akan menghabisi Mordekai. Dan bukan cuma itu. Seluruh orang Israel pada waktu itu akan dihabisin juga. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Dan hal ini akan pasti terjadi. Tapi satu saat, satu malam kita akan lihat ayatnya. Di dalam Ester 6 ayat 1 sampai ke 2. Kok ya kebetulan? Nah, orang namanya begitu. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakannya di hadapan raja. Next. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Memang Mordekai pada cerita-cerita sebelumnya, dia pernah menyelamatkan raja dari 2 orang yang pegawai raja yang hendak membunuhnya.
Mordegai kasih tahu dan akhirnya raja selamat. Rupanya itu dicatat di kitab. Dan di situ didapati satu catatan tentang Mordegai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu itu berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Kok ya kebetulan ya, malam-malam gak bisa tidur baca buku. Kok ya kebetulan ya, begitu banyak buku yang diambil, buku yang tentang ada catatan Mordegai ini. Sehingga setelah itu Mordegai besoknya dipanggil dan kejadian semua berbalik. Akhirnya tiang yang akan kemudian dipakai untuk menggantung Mordegai akhirnya dipakai untuk menggantung Haman. Dan biasanya kita ngomong ini kebetulan. Saudara, kebetulannya kok bisa pas banget sih? Kebetulannya kok bisa pas banget? Suatu saat di dalam penjara, Yusuf dipenjara bersama dua orang lainnya, yaitu salah satunya juru minuman dan juru roti raja. Suatu hari kedua orang itu bermimpi dan ditafsirkan sama Yusuf. Intinya juru roti akan dibunuh dan juru minuman akan dikembalikan pada jabatannya. Dan pada waktu itu Yusuf cuma pesan, nanti kalau kamu sudah di atas ingat akan aku ya. Kita lihat di dalam Kejadian 40 ayat 13 sampai 15. Rachel Ang siap-siap ya, Rachel Ang. Saya undang WL dan pemain musik untuk maju ke atas. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Ketika engkau menjadi juru minumannya. Next. Tetapi ingatlah kepadaku, ini Yusuf sedang ngomong ke juru minuman. Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat yang ke-15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Mau tahu gak teman-teman yang terjadi? Ketika juru minuman itu dia lupa sama Yusuf. Apakah kebetulan? Sehingga akhirnya 2 tahun kemudian dia baru ingat akan Yusuf. Dan diceritakannya kepada Firaun dan akhirnya Yusuf diangkat dari penjara itu. Apakah kebetulan juru minuman itu melupakan Yusuf selama 2 tahun? Tidak ada yang kebetulan. Ada sebuah agenda di mana Allah tidak hanya menjadikan Yusuf seorang pemimpin biasa. Tapi dia sedang membuat satu agenda skenario. Bahwa anak muda ini bukan hanya orang nomor 2 di Mesir. Tapi dia yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari wabah kelaparan pada waktu itu. Makanya kenapa terlambat 2 tahun? Dipaskan dengan mimpi Firaun tentang 7 tahun kekurangan dengan 7 tahun kelimpahan. Dan di saat itulah juga memang Yusuf dibutuhkan untuk menafsirkan mimpi itu. Sehingga ketika panen 7 tahun disimpan dan akhirnya 7 tahun kelaparan itu Yusuf menyelamatkan semua orang Israel termasuk papa dan adik-adiknya. Dan tahukah teman-teman, itu kalau tidak ada Yusuf, bangsa Israel akan musnah. Dan Yesus tidak akan pernah bisa lahir untuk menebus dosa kita. Sebuah agenda besar. Di balik sebuah karena kebetulan. Dia berkarya. Sebelum saya tutup, saya panggil teman kecil saya. Rachel Ang. Mungkin kamu bisa memberikan kesaksian, berikan tepuk tangan dulu. Apakah yang kamu dengar pada sore hari ini ada yang relate dengan kamu, boleh kamu saksikan. Mana Rachel Ang? Sini. Jadi, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Rachel ya. Jadi aku pengen sedikit kesaksian tentang agenda Tuhan. Nah, kalau menurut aku tuh agenda Tuhan tuh berhubungan dengan waktu Tuhan ya. Kayak waktu Tuhan. Seringkali kita tuh mau lihat, mau tahu waktu Tuhan, tapi kita tuh gak mau ikutin prosesnya. Jadi itu emang apa ya, semua manusia kayaknya rata-rata seperti itu kan. Kayak mau ikutin prosesnya, terus maunya instan doang gitu.
Padahal kita Nyanyi tahu full. kayak mie instan. Mie instan aja tuh ada prosesnya kan, kayak ada langkah-langkahnya. Misalkan rebus air dulu kayak gitu-gitu. Maksudnya ada prosesnya nggak langsung jadi ting. Tapi kayak dari tadi yang khotbahnya itu kayak katanya kayak misalkan kita doa. Kalau di aku tuh pernah doa pas ulangan, aku doa ya kayak ceritanya kok Christian Teja kayaknya waktu itu ya. Aku doa pas ulangan matematika kayak semoga ini dapat A, B, C, D. Tapi buka mata, nggak ada. Karena waktu Tuhan itu nggak seinstan itu, kita nggak langsung bisa dapat. Karena kita juga harus belajar pastinya kan. Kayak kalau kita nggak belajar namanya kita memanfaatin Tuhan dong, nggak boleh. Terus kalau misalkan kita ada masalah, pasti kita harus ikuti proses dan mengikuti kehendak Tuhan. Terus kalau misalkan kita nggak ikutin kehendak Tuhan, ujung-ujungnya kita juga bakal nyalahin Tuhan kayak, Tuhan kok gini ya, kok aku ujungnya kayak gini, misalkan nilaiku jelek, kok aku nggak dapet penghasilan yang lebih gitu. Padahal karena kita yang terlalu kayak kecewa duluan sama Tuhan gitu. Padahal kayak kalau misalkan kita ikutin prosesnya Tuhan, kita kan nggak tahu ke depannya apa, tapi kayak pas di tengah-tengah prosesnya kita malah kayak ya udahlah, nggak gereja-gereja lagi, nggak Tuhan lagi gitu. Ya itu ya salah kalian gitu, bukan salah Tuhan. Terus yang selanjutnya, kita sering kali ngelihat masalahnya bukan nyari sisi positif di masalah itu. Nah ini kesaksian nih. Nah kesaksian aku beberapa minggu yang lalu aku baru saja STS ulangan. Nah itu ulangannya nggak satu hari, nggak 2 pelajaran, tapi 3-4 pelajaran. Nah maksudnya kalau 3-4 pelajaran, terus aku pulang jam 3, itu kan harus 1 atau 2 mata pelajaran yang harus aku korbankan, yaitu aku nggak belajar. Atau enggak aku belajar semuanya, tapi aku setengah-setengah belajarnya, nggak maksimal. Nah, terus jadi e-learning aku itu, web aku buat ujian, itu kalau misalkan aku keluar dari tab itu bakal kekunci. Jadi bener-bener nggak bisa nyontek kan. Ya aku yang nggak kepikiran sih buat nyontek ya, cuman tiba-tiba pas ulangan itu, tapi pas ulangan itu tiba-tiba aku ngeliat di depan aku kok dia bisa buka layarnya ya. Maksudnya kayak kok nggak kelihatan, kok nggak. Gurunya juga stay aja di depan kayak percaya aja sama e-learningnya kayak wah ini udah pasti nggak ada yang berani nyontek. Soalnya kan kalau pencet Google atau apa langsung ke kunci kan. Nah tapi temanku nggak tahu gimana dia bisa aja gitu, bisa nyontek, bisa buka-buka layar lain. Nah aku mulai kepikiran nih, terus kayak apa aku senggol-senggol aja ya, kayak aku tanya gitu, boleh gak sih gitu. Nah terus itu pas-pasan banget, aku inget khotbahnya kok Christian Teja. Yang kayak, mau kita remet, mau apa, yang penting kita jujur ngerjainnya gitu. Nah akhirnya, akhirnya aku ngerjain dengan jujur. Terus tiba-tiba pas muncul nilainya, yang gak remet sih, cuman pas-pasan. Terus teman-temanku yang nyontek itu malah dapat nilai yang bagus. Terus ya udah aku kayak mencoba mencari sisi positifnya, tapi gak ada sisi positifnya sih ini. Nilai gue jelek. Gak ada positifnya ini mah. Terus akhirnya 5 hari kemudian STS-ku selesai. Besoknya muncul berapa nama gitu. Nah nama-namanya ini tuh nilainya bagus semua di ujian itu. Kayak aku bingung. Wah mampus tuh ketahuan kan gitu kan. Terus soalnya ada nama temanku yang nyontek waktu itu. Terus aku udah kayak, wah ini pasti tentang nyontek-nyontek itu. Nah ternyata benar, tiba-tiba dipanggil di wali kelasku. Banyak banget kayak satu kelasku tuh ada 37 orang. Itu yang dipanggil setengah lebih. Itu kayak mau ngapain gitu. Aku gak dipanggil. Nah terus tiba-tiba mereka pas dipanggil keluar, terus balik-balik ke kelas tuh kayak mukanya langsung kayak, aduh gitu. Aku tanya lah ke temanku salah satu gitu, kayak kenapa gitu. Terus dia gak mau jujur, dia bilang biasa ikut olimpiade gue gitu. Ya serah lu deh gitu. Karena aku nanya, serah lu dah. Aku nyari tahu aja sendiri, aku nanya wali kelasku gitu ya, kenapa dipanggil. Terus akhirnya dikasih tahu karena nyontek. Jadi orang tuanya itu
besok dipanggil. Pokoknya urusannya ribet banget. Pokoknya sampai sekarang dia masih dipanggil buat keluar kelas, buat ngurus surat ke orang tuanya mesti datang, mesti tanda tangan. Nah itu ternyata yang aku nggak lihat selama ini sisi positifnya, yaitu karena aku nggak nyontek jadinya orang tua aku nggak dipanggil, terus nggak mesti keluar kelas kayak gitu. Walaupun nilaiku pas-pasan, nggak remet, cuman at least aku jujur. Terima kasih. Sekian dari aku. Thank you. Ini emang tadi 1 jam yang lalu di mobil nih, saya ngomong, mau nggak nanti saya khotbah kamu kesaksian? Iya mau, tapi kalau nggak ada 1 menit gimana? Ya nggak apa-apa. Ini udah lebih nih, dari 3 menit sudah lebih nih. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Rachel. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita belajar sesuatu yang menurut saya sangat berarti dalam hidup kalian nanti. Kita belajar bahwa untuk orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, visinya, orang-orang yang engkau terlibat di dalam pelayanan, percayalah, Dia punya agenda khusus untuk kamu. Bukan berkat biasa yang Dia berikan juga untuk orang berdosa, bukan. Ini berkat khusus, di mana penyertaannya adalah dari awal sampai akhir hidupmu. Dan seringkali engkau tidak melihatnya. Dan seringkali engkau menamakannya dengan penderitaan. Terlambat, kebetulan. Saya mau ingatkan, jikalau hari ini mungkin engkau dan keluargamu ada dalam satu kesulitan, kuatkan hatimu. Kalau engkau yang mengasihi Tuhan, engkau terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, itu bukan hukuman, itu teguran untuk orang-orang yang dikasihinya. Teguran dan hajaran seperti yang dilakukannya kepada orang-orang Israel, bahwa dia sedang mempersiapkan hari depan yang penuh harapan dengan mengizinkan banyak kesulitan yang kita namai penderitaan. Tapi itu bukan hukuman. Itu untuk membuat engkau jadi orang yang tangguh. Itu untuk membuat engkau bertobat. Itu untuk membuat engkau sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa kau andalkan selain Tuhan. Semua kesulitan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau di antara kamu pada sore hari ini, mungkin engkau sudah ngomong terlambat Tuhan. Tuhan mau tolong pun terlambat. Tapi percayakah engkau, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Ada sebuah agenda yang Dia kerjakan. Kalau tadi di balik penderitaan, Dia sedang mempersiapkan hari depan yang penuh harapan. Di balik semua peristiwa yang kau terlihat terlambat, Dia sedang mempersiapkan apa yang tidak pernah timbul di hatimu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau lihat. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah engkau doakan. Dan engkau minta kepada Tuhan, sabar. Semua ada waktunya Tuhan. Dan apabila hari ini engkau mengalami banyak kebetulan dalam hidupmu, saya mau ingatkan, tidak ada yang kebetulan. Semua agenda Tuhan. Engkau sedang seperti Yusuf. Engkau sedang seperti Mordekai. Kelihatannya kebetulan. Kok pas sekali. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang pas. Engkau sedang dipersiapkan untuk satu pekerjaan besar di depan. Semuanya akan indah. Nanti tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan terima kasih. Mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya. Kami mengasihi Engkau. Kami terpanggil sesuai dengan rencanamu. Kami melayani. Kami hidup dalam visi Tuhan. Kami percaya Engkau punya agenda di dalam hidup kami. Kami akan tunggu waktunya Tuhan. Karena segalanya sesuatu akan indah. Tepat pada waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia.
bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.